Apa jadinya jika perjalanan pulang kondangan berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupmu? Hujan turun tanpa ampun, petir menyambar silih berganti. Dan di jalur paling angker Banyuwangi, kami seperti tidak diizinkan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor, terima kasih sudah mampir di kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam hangat dari Banyuwangi, Jawa Timur. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa, bahkan menyenangkan. Kami datang ke sebuah hajatan keluarga di daerah Pesanggaran, Banyuwangi. Rumah pengantin tampak ramai, lampu tenda menyala terang, suara musik dangdut bercampur tawa para tamu. Namun entah kenapa, sejak pertama menginjakkan kaki di sana, dadaku terasa tidak nyaman. Seperti ada beban tak mata-mata yang menekan nafas, membuat senyumku terasa dipaksakan. Hujan rintik mulai turun saat acara hampir usai. Langit gelap tanpa bintang, awan hitam menggantung rendah seolah siap menumpahkan isinya. Angin malam berembus dingin, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku sempat melihat pepohonan di kejauhan bergoyang pelan, seperti siluet hitam yang saling berbisik di bawah cahaya lampu hajatan. Sekitar pukul 9:30 malam, kami berpamitan. Satu persatu tamu mulai pulang, menyisakan genangan air di tanah dan suara hujan yang kian jelas terdengar. Saat melangkah keluar halaman, perasaan tak enak itu semakin kuat. Dadaku berdebar tanpa sebab, dan tengkukku terasa dingin seperti baru saja disentuh angin yang tidak wajar. Kami berempat berboncengan dua motor. Mesin dinyalakan, lampu depan menembus tirai hujan. Salah satu temanku berkata santai, "Lewat jalur Bajulmati saja, lebih cepat." Kalimat itu terdengar biasa, tapi begitu nama jalur itu diucapkan, jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Jalur Bajulmati bukan sekedar jalan alternatif. Ia terkenal sunyi, gelap, dan menyimpan banyak cerita yang lebih baik tidak dibicarakan. Aku sempat terdiam, menimbang. Ada dorongan kuat dalam hati untuk menolak dan memilih jalan memutar yang lebih ramai. Namun hujan semakin deras, dan kami ingin cepat sampai rumah. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Saat motor mulai melaju meninggalkan keramaian, aku menoleh sekali ke arah rumah hajatan. Lampunya terlihat semakin kecil, dan entah kenapa, rasanya seperti sedang meninggalkan tempat yang aman. Aku tidak tahu saat itu bahwa keputusan sederhana tersebut akan membawa kami pada perjalanan malam yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Kami baru menempuh beberapa ratus meter ketika hujan yang tadinya rintik berubah menjadi deras tanpa ampun. Air jatuh menghantam helm dan jaket kami seperti ribuan kerikil kecil. Jalanan aspal mulai mengkilap, licin, dan dipenuhi genangan yang tak terlihat jelas. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah gelap pekat yang menelan pandangan. Suara mesin motor terdengar berat, bercampur dengan derasnya hujan dan angin malam yang menusuk tulang. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya deretan pohon tinggi di kanan dan kiri, berdiri rapat seperti tembok hitam raksasa. Setiap kali kami melewati tikungan, aku selalu berharap melihat kendaraan lain. Namun jalan itu tetap kosong, seolah hanya kami sendiri yang tersisa di dunia malam itu. Petir mulai menyambar. Cahaya putih kebiruan memecah langit, diikuti dentuman guntur yang mengguncang dada. Dalam sekejap, kilatan petir itu menampakkan hutan di sekitar kami. Pepohonan tua dengan batang besar, semak lebat, dan bayangan yang sekilas tampak seperti sosok berdiri, lalu menghilang saat gelap kembali menutup segalanya. Setiap kilatan petir membuatku semakin sadar betapa terasingnya kami di jalur itu. Aku bisa mendengar nafasku sendiri di balik helm, cepat dan dangkal. Di sela suara hujan, kadang terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang yang kukenal, seperti langkah kaki pelan yang disengaja disembunyikan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin itu hanya ranting patah, atau hewan liar yang berlari menghindari hujan. Namun anehnya, setiap kali aku menoleh ke samping, perasaan sedang diperhatikan semakin kuat. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti kami dari balik pepohonan, menjaga jarak, menunggu. Temanku yang mengendarai motor depan tiba-tiba melambat. Ia menoleh sedikit dan berteriak tertahan oleh suara hujan. "Kok jalannya berasa beda ya?"
Aku tidak menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Jalan ini memang sepi, tapi malam itu kesunyiannya terasa tidak wajar. Seperti jalan yang disengaja dikosongkan, dipersiapkan hanya untuk kami. Tanpa kami sadari, hujan semakin deras, petir semakin dekat, dan jalur Bajul Mati mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekedar jalan pulang biasa. Tanpa peringatan apapun, motor yang kami tumpangi mendadak tersendat. Mesin yang sejak tadi menderu stabil, tiba-tiba batuk, lalu mati total. Lampu depan padam, menyisakan kegelapan yang nyaris sempurna. Kami meluncur pelang hingga berhenti di pinggir jalan, tepat di antara hutan gelap dan jurang yang tak terlihat dasarnya. Hujan turun semakin deras, membasahi tubuh kami yang mulai gemetar, entah karena dingin atau karena rasa takut yang perlahan merayap naik ke dada. Aku turun dari motor. Sepatu langsung terendam genangan air. Ketika helm kubuka sedikit untuk mengambil nafas, aroma tanah basah bercampur daun lapuk menyergap hidung. Bau khas hutan yang terasa terlalu dekat. Temanku mencoba menyalakan motor berulang kali. Cekrek, cekrek. Hanya suara starter yang terdengar, lemah dan putus asa. Setiap usaha gagal membuat keheningan di sekitar terasa semakin tebal. Hanya suara hujan yang menghantam daun dan tanah, seperti ribuan jari mengetuk dari segala arah. Di sela suara hujan itulah aku mendengarnya. Suara pelan, lirih, hampir menyatu dengan angin. Bukan suara manusia yang jelas, tapi seperti bisikan panjang yang tertahan. Aku menoleh refleks ke arah hutan. Gelap, pekat, namun bulu kuduku berdiri, seolah tubuhku lebih dulu memahami sesuatu yang tak mampu dijangkau logika. "Apa kalian dengar itu?" bisikku pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Wajah-wajah di balik helm tampak kaku. Salah satu temanku akhirnya berkata, suaranya bergetar. "Dengar apa?" Aku ingin menjawab, tapi suara itu sudah menghilang, seolah tak pernah ada. Petir menyambar sangat dekat. Dalam kilatan cahaya sesaat, aku melihat bayangan pepohonan memanjang ke arah kami. Bayangan itu tampak tidak wajar, terlalu panjang, terlalu tipis, seperti tangan-tangan yang merayap di aspal basah. Begitu gelap kembali menelan pandangan, dadaku terasa sesak, nafasku semakin cepat. Suara bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Pulang, belum waktunya." Aku menelan ludah. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan ancaman. Seolah ada sesuatu yang sedang memberitahu kami bahwa keberadaan kami di sana adalah sebuah kesalahan. Aku spontan membaca doa dalam hati, sementara temanku kembali mencoba menyalakan motor dengan tangan gemetar. Saat mesin motor akhirnya menyala dengan suara kasar, aku merasa lega, namun juga sadar bahwa apapun yang sedang kami hadapi belum benar-benar pergi. Jalur ini baru saja membuka pintunya, dan kami sudah terlanjur berada di dalamnya. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang tidak lagi sama. Mesin motor memang kembali hidup, tetapi keberanian kami seakan tertinggal di titik tempat motor mogok tadi. Hujan masih turun deras, namun kini terasa lebih berat, seolah setiap tetesnya membawa tekanan yang menekan pikiran. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Jalanan terasa semakin sempit, meski aku tahu aspalnya tidak berubah. Petir kembali menyambar, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Kilatannya membuka pandangan ke depan, dan di sanalah aku melihatnya. Di sisi kanan jalan, tepat di bawah sebuah pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan tanah, ada sesuatu yang berdiri diam. Tubuhnya tinggi, kurus, dan hitam legam, seolah menyatu dengan bayangan malam. Aku refleks mengerem. Motor di belakangku ikut berhenti. Hujan dan angin seakan mendadak mereda, menyisakan keheningan yang aneh. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, tidak melangkah mendekat, tidak pula menjauh. Ia hanya berdiri, menatap ke arah jalan, ke arah kami. Kilatan petir berikutnya memperjelas wujudnya. Wajahnya samar,
seperti tertutup kabut. Namun matanya terlihat jelas, kosong, pucat dan memantulkan cahaya dengan cara yang tidak manusiawi. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya tatapan datar yang membuat jantungku berdegup liar. Salah satu temanku berbisik hampir tak terdengar, "Jangan dilihat, jangan ditegur." Aku langsung menunduk, memalingkan wajah ke aspal basah. Tanganku gemetar di setang motor. Aku bisa merasakan kehadiran sosok itu, seperti hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, meski tubuhnya tidak menyentuh kami. Dalam diam itu, aku sadar ada sesuatu yang lebih menakutkan dari penampakan fisik. Sosok itu seperti penjaga, bukan pengganggu. Seolah kami sedang berdiri di wilayah yang bukan milik manusia, dan keberadaan kami di sana sedang dipertimbangkan, apakah akan dibiarkan lewat atau tidak. Petir menyambar sangat keras, hampir bersamaan dengan doa-doa yang kami ucapkan dalam hati. Dalam kilatan cahaya terakhir itu, aku memberanikan diri melirik kembali ke arah pohon besar tersebut. Sosok itu masih ada, namun kini kepalanya sedikit menunduk, seolah menatap tepat ke arah kami dengan lebih fokus. Detik berikutnya, gelap kembali menyelimuti segalanya. Ketika hujan kembali terdengar normal dan angin berhembus lagi, kami sadar sosok itu telah menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan, hanya pohon besar yang berdiri bisu, seolah tidak pernah menyimpan apapun di bawahnya. Kami tidak berkata apa-apa. Tanpa aba-aba, mesin motor dinyalakan kembali. Namun, jauh dalam hati, aku tahu pertemuan itu bukanlah yang terakhir malam itu. Jalur Bajul Mati belum selesai menunjukkan wajah aslinya. Kami melaju kembali, kali ini tanpa berbicara sepatah kata pun. Hanya suara hujan dan deru mesin motor yang menemani. Anehnya, meski motor melaju cukup kencang, rasanya seperti kami tidak benar-benar bergerak maju. Pepohonan di kanan kiri jalan tampak sama. Tikungan demi tikungan terasa berulang, seperti potongan gambar yang diputar ulang tanpa akhir. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, aku tak yakin. Hujan masih turun, namun petir sudah jarang menyambar. Jalanan tetap gelap dan sepi, tidak ada tanda-tanda mendekati pemukiman, tidak ada suara anjing, tidak ada cahaya rumah. Jalur ini seolah menelan kami semakin dalam ke perut hutan. Aku melirik jam di ponsel yang terpasang di setang motor. 22.13. Beberapa menit kemudian, aku melirik lagi. 22.13. Jantungku berdegup keras. Aku pikir mungkin layar ponselku error karena hujan. Namun ketika aku bertanya pada temanku di depan, ia menjawab dengan suara gemetar. Jamku juga nggak jalan. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Seperti waktu berhenti, atau mungkin kami yang sedang terjebak di luar alurnya. Aku mulai merasa mual, kepalaku ringan, seperti berada di tempat yang tidak sepenuhnya nyata. Jalan ini bukan hanya menyesatkan arah, tapi juga menahan waktu. Beberapa ratus meter ke depan, kami tiba di sebuah tikungan tajam. Saat kami membelok, napasku tercekak. Di hadapan kami, berdiri pohon besar yang sama, pohon tempat sosok itu tadi berdiri. Akar-akarnya mencuat, batangnya menjulang, dan cabang-cabangnya membentuk bayangan yang sangat kami kenali. Ini pohon tadi, salah satu temanku berbisik, nyaris menangis. Mustahil, kami tidak berputar balik, kami yakin terus melaju-maju. Namun kenyataan di depan mata menampar keras keyakinan itu. Jalur Bajul Mati seperti melipat dirinya sendiri, memutar kami kembali ke titik yang sama tanpa memberi jalan keluar. Kami berhenti, tidak ada yang berani turun dari motor. Hujan terasa lebih pelan, seperti menahan napas bersama kami. Aku merasa ada tekanan kuat di dada, seolah udara di sekitar menipis. Dalam diam itu, aku sadar satu hal yang paling menakutkan. Kami tidak sedang dikejar, kami sedang ditahan. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Jika jalan ini tidak mengizinkan kami pergi, sampai kapan kami harus tinggal? Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar merasa kami
mungkin tidak akan pulang. Kami berhenti cukup lama di hadapan pohon besar itu. Tidak ada yang berani mematikan mesin, seolah suara motor adalah satu-satunya bukti bahwa kami masih hidup dan nyata. Hujan turun lebih pelan sekarang, seperti rintik yang ragu untuk jatuh. Udara di sekitar kami terasa berat, menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa pendek dan menyakitkan. Aku menunduk, memejamkan mata. Dalam hati aku mengakui satu hal yang sejak tadi kutolak. Kami bukan tersesat secara fisik. Kami sedang berada di tempat yang bukan milik kami. Dan mungkin satu-satunya jalan keluar bukanlah gas atau arah, melainkan sikap. Dengan suara bergetar, aku berkata pelan namun jelas. Kalau kami salah jalan, salah niat, atau melanggar tanpa izin, kami mohon maaf. Teman-temanku ikut menunduk. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang meremehkan. Kami semua merasa kecil di hadapan sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Aku mulai membaca doa, lirih tapi penuh harap. Ayat demi ayat keluar dengan terbata-bata. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di atas kepala kami. Anehnya, bisikan-bisikan yang sejak tadi terasa mengintai perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak lagi menekan. Perubahan mulai terasa. Udara yang tadi berat perlahan menjadi ringan. Dadaku tidak lagi sesak. Hujan berhenti sepenuhnya, menyisakan tetesan air yang jatuh perlahan dari daun ke aspal. Aku membuka mata dan melihat sekitar. Pohon besar itu masih ada, tapi kini tampak seperti pohon biasa, tidak lagi menakutkan, tidak lagi mengancam. Salah satu temanku menyalakan motor. Tidak ada suara aneh. Mesin menyala halus, stabil. Lampu depan kini menyorot jalan yang tampak berbeda. Lebih terang, lebih lurus, seperti jalan yang akhirnya mengizinkan kami melangkah pergi. Kami melaju perlahan, kali ini tanpa rasa tergesa-gesa. Tak sampai 10 menit, cahaya lampu rumah warga muncul di kejauhan. Suara televisi, gonggongan anjing dan bau asap dapur menyambut kami seperti pelukan hangat. Kami saling menatap, hampir tidak percaya bahwa semua itu nyata. Saat akhirnya tiba di rumah masing-masing, aku menoleh ke arah jalan yang baru kami lewati. Gelap, sunyi, biasa saja. Namun di dalam hati, aku tahu, tidak semua orang yang melewati jalur Bajul Mati akan mengalami hal yang sama. Sejak malam itu, aku percaya satu hal. Ada jalan yang hanya bisa dilewati dengan sopan. Ada tempat yang menuntut permisi, bukan keberanian. Dan jalur Bajul Mati akan selalu mengingat siapa saja yang pernah masuk tanpa izin. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan di jalan manapun kita pulang.